Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video ini akan membahas tentang kerukunan. Seperti yang kita tahu, kerukunan merupakan jalan hidup setiap manusia yang memiliki bagian-bagian dan tujuan tertentu, di mana harus dijaga bersama, saling tolong-menolong, dan saling toleransi. Nah, namun apa yang sebenarnya yang jadi definisi dari kerukunan menurut ajaran agama Buddha? Dalam ajaran agama Buddha, kerukunan atau samagi dalam bahasa Palinya bukan hanya sebatas hubungan harmonis antara individu, tetapi mencakup keselarasan dengan alam dan lingkungan sekitar, di mana dibutuhkan suatu proses untuk mencapai keharmonisan tersebut. Kerukunan akan bisa tercapai apabila setiap golongan memiliki prinsip setuju dalam perbedaan, yang artinya mau menerima dan menghormati orang lain dengan seluruh aspirasi, keyakinan, dan kebiasaan hidupnya. Nah, makanya disebutkan bahwa kerukunan adalah tonggak utama dalam membangun keutuhan negara, sehingga dapat terciptanya hubungan baik dan damai yang terhindar dari konflik sosial. Ajaran Buddha memiliki konsep-konsep mendasar yang membentuk kerukunan. Salah satunya adalah 4 kebijaksanaan utama sebagai fondasi yang kokoh. Yang pertama, kebijaksanaan kebaikan atau metta, yang mengajarkan kasih sayang dan kebaikan kepada semua makhluk hidup. Yang kedua, kebijaksanaan belas kasihan atau karuna, yang dimana menekankan pada kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Yang ketiga, kebijaksanaan kerukunan atau mudita, yang mengajarkan untuk bersukacita atas kebahagiaan orang lain. Nah, dan yang terakhir, kebijaksanaan kesetaraan atau UPK, yang menuntun kita untuk memahami dan menerima perbedaan dengan ketenangan pikiran. Ajaran agama Buddha menekankan pada nilai-nilai seperti kasih sayang, toleransi, dan perdamaian. Konsep kerukunan dalam konteks agama Buddha dapat dibagi menjadi aspek internal, aspek eksternal, dan kerukunan vertikal dengan pemerintah. Yang pertama, kerukunan internal. Misalnya nih, seseorang yang mengelola emosi dengan bijaksana, dia belajar untuk tidak terlalu terpengaruh oleh stres atau tekanan, mempertahankan ketenangan pikiran, bahkan dalam situasi sulit apapun. Nah, itu yang termasuk dalam kerukunan internal. Adapun contoh lain seperti seseorang yang menerima dirinya dengan segala kelebihan dan kekurangannya tanpa terlalu keras pada diri sendiri. Itu juga merupakan kerukunan internal, di mana penerimaan dan cinta terhadap diri sendiri. Yang kedua, kerukunan eksternal. Agama Buddha mengajarkan penganutnya untuk menghargai keanekaragaman dan perbedaan di antara individu dan kelompok. Penerimaan terhadap perbedaan pendapat dan keyakinan diterapkan untuk menciptakan kerukunan di antar komunitas. Misalnya, seperti hubungan keluarga yang harmonis, tim kerja yang solid, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kerukunan vertikal. Dengan pemerintah, penganut agama Buddha diajarkan untuk hidup dalam kerukunan dengan otoritas dan pemerintah. Contohnya, patuh pada hukum dan tatanan sosial, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral agama Buddha. Ada juga contohnya pelayanan terhadap masyarakat. Ajaran Buddha juga mendorong penganutnya untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan yang dapat membantu meningkatkan kondisi kehidupan bersama. Nah, dari penjelasan tadi, ajaran agama Buddha mendorong penganutnya untuk membangun kerukunan baik di dalam diri sendiri ataupun yang disebut internal,
dengan sesama manusia dan makhluk hidup disebut dengan eksternal, serta dengan pemerintah dan otoritas yang disebut dengan vertikal. Konsep-konsep seperti kasih sayang, belas kasihan, penghargaan terhadap perbedaan, dan keseimbangan batin menjadi dasar kunci untuk dari nilai-nilai ini yang diharapkan dapat membentuk masyarakat yang harmonis dan damai. Nah, dari semua hal tadi kita dapat melihat bagaimana kerukunan dapat membentuk masyarakat yang penuh toleransi, saling pengertian, dan kerjasama. Sebuah masyarakat di mana perbedaan dihargai dan dipelihara. Sebagai penutup dari video ini, mari kita refleksikan khususnya bagaimana ajaran agama Buddha dapat menjadi pilar utama yang menciptakan kerukunan. Mari kita terus berusaha menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari.